Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta kitabullah, para pencinta tafsir Al-Munir yang dirahmati Allah sekalian di mana saja berada di kepulauan Nusantara yang mendengar dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Nusantara. Bersama Tafsir Al-Munir edisi Malaysia dan edisi Indonesia, kita masih bersama serial kedua surah Quraisy. Untuk mengambil berkat sama-sama dibaca surah Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Alhamdulillah, surah Quraisy 4 ayat pendek. Dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kita tidak dihalang untuk pergi ke rumah Allah, ya, kita disuruh sejenak berada di rumah masing-masing. Orang yang pergi ke masjid di pagi hari, kalau membaca Al-Quran, nilainya lain dari membaca di rumah ataupun di lain tempat. Satu ayat nilainya 1 ekor unta besar gemuk dalam hadis sahih Al-Imam Bukhari, ya. Baik. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dengan tujuan menetapkan, menstabilkan dan menjinakkan kaum Quraisy karena mereka gemar berpergian berangkat pada musim sejuk ke negeri Yaman, pada musim panas ke negeri Syam, rihlatash syita'i was-saif, maka mereka hendaklah mengabdikan diri dan beribadah kepada Allah, Tuhan Baitillahil Haram. Allah telah memberi mereka makan untuk melenyapkan rasa lapar, dan Allah juga memberi mereka keamanan dari rasa takut. Itulah secara ringkas maksud surah Quraisy ini. Surah Quraisy ini menurut ulama, termasuk juga Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, ada kaitannya dengan surah sebelumnya, surah Al-Fil. Karena bahasanya li'ilafi Quraisy. Kalau di segi bahasa Arabnya, kenapa tiba-tiba ada conjunction di awal ayat? Tentu ada ungkapan sebelumnya yang terkait dengan ayat ini. Jadi kata ulama, ayat ini atau surah ini memang terkait dengan surah Al-Fil, bahwa Allah menyelamatkan penduduk Mekah, menyelamatkan Ka'bah dari bahaya tentara bergajah Ashabil Fil yang ingin meruntuhkan Ka'bah. Allah lindungi Ka'bah supaya musuh yang ingin membinasakan Ka'bah, meruntuhkan Ka'bah itu dilenyapkan Allah, dan supaya ketentraman orang Quraisy semakin stabil, supaya mereka duduk aman tentram di rumahnya. Nanti nama baik, harga diri orang Quraisy pun naik. Oh, orang ini orang yang dilindungi Allah, tidak boleh dikacau. Itulah maka mereka waktu berangkat ke negeri Syam pada musim panas, ke negeri Yaman pada musim sejuk, mereka tidak diganggu di jalan. Itulah tujuannya, supaya terjamin rihlatash syita'i was-saif, terjamin keselamatan di jalan. Itu satu pendapat. Pendapat kedua, awal surah berkaitan dengan ujung surah. Maksudnya apa? Falya'budu rabb hadzal bait. Mereka adalah menyembah Rabb hadzal bait, Tuhan Baitullah. Artinya mereka adalah menyembah Allah. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan mereka itu selesa, senang untuk berangkat waktu musim sejuk dan musim panas menuju destinasi yang mereka maukan untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Justru negeri mereka tidak ada tumbuhan di sana, tidak ada. Sebagaimana dalam surah Ibrahim ayat 37 katanya, fi wadin ghairi zi zar'in. Di Mekah itu tidak ada yang tumbuh dulu tanam-tanaman. Tetapi rezeki mereka melimpah-limpah karena mereka pada waktu turunnya surah ini
mereka sibuk berbisnis, mencari sumber rezeki ke sana ke sini. Jadi maka kemudahan yang diberikan Allah ini kepada mereka, walaupun negeri mereka tuh kering kontang, maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Mereka adalah menyembah Allah sebagai mensyukuri nikmat keamanan dan nikmat ekonomi yang mereka dapati. Subhanallah, subhanallah. Baik, kita lihat dalam tafsir Al-Munir, kaitan surah dengan surah sebelumnya kemarin sudah disentuh secara ringkas. Sekarang kandungan surah saja. Kandungan surah halaman 418. Surah Makkiyah ini memperincikan betapa nikmat Allah kepada orang-orang Quraisy. Tentang nikmat ini, cerita nikmat. Kalau cerita surah Al-Fil kemarin cerita azab Allah kepada orang jahat. Dan cerita perlindungan Allah kepada ahlu Mekah. Ini cerita nikmat Allah. Mereka merupakan penduduk utama kota Mekah. Allah menjadikan mereka kaum yang bersatu padu serta kasih mengasihi sesama sendiri, tidak bergaduh, bukan macam penduduk Madinah. Penduduk Madinah dulu seketika bergaduh. Mereka kasih mengasihi sesama sendiri di bawah perlindungan Allah. Firman Allah bermaksud lantaran menjadikan kebiasaan kaum Quraisy untuk menyenangkan hati mereka. Mereka dapat bergerak dengan bebas dan dapat berniaga dengan selamat ke negeri Yaman pada musim sejuk dan ke negeri Syam pada musim panas. Keistimewaan ini menambahkan lagi kekayaan Allah. Allah berfirman, yaitu melindungi mereka dalam kebiasaan pergi berdagang pada musim sejuk dan musim panas itu. Allah lindungi mereka. Allah menyediakan kepada mereka di negeri yang aman dan berstatus suci dengan nikmat keamanan. Namanya tanah suci ya. Namanya Ka'bah ya. Ketenangan dan kestabilan tanpa diganggu gugat oleh siapapun. Firman Allah, maka oleh itu hendaklah mereka menyembah Allah, Tuhan bagi rumah ini yang mengenyangkan mereka dalam kelaparan. Ini terjemahan Malaysia ya. Dan mengamankan mereka daripada rasa takut. Yang penting mereka boleh makan dengan selesa, sumber ekonominya terjamin, dan kehidupannya aman, tentram, tidak ada penyakit, tidak ada gangguan. Itulah nikmat yang diberikan kepada kaum Quraisy dalam surah Fil. Maka wajarlah mereka membalasnya dengan apa? Dengan beribadat kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Yang penting ditingkatkan ibadat supaya rezeki diluaskan Allah, supaya keamanan terlaksana, terrealisasi, terwujud. Ada rezeki, ada uang, ada makanan, dan aman tentram. Itulah tujuan kita hidup ini. Tujuan kita ini untuk melayani keperluan jasmani dan rohani. Secara rohaninya mereka aman tentram beribadat, walaupun pada masa itu mereka masih jahiliyah, mereka menyembah berhala karena Rasulullah belum datang lagi. Kan sesudah itu baru datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah dikatakan di sini, sembahlah Allah karena nikmat Allah kepada kamu sangat banyak sekali. Itu tujuannya. Lalu kalau kita ambil kandungan surah ini secara ringkas untuk kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dijamin Allah rezeki, dijamin Allah segala-galanya. Jangan lupa kepada Allah. Kalau ingin penjagaan Allah yang lebih, maka kita sepatutnya meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Meningkatkan ketaatan kita kepada Allah supaya penjagaan Allah lebih meningkat sama kita lagi. Apalagi kita berada dalam suasana COVID-19 sekarang yang merungsingkan seluruh dunia. Kenapa ada ini? Ini adalah perancangan Allah ingin mengingatkan umat manusia supaya falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb hadzal bait, yaitu mengibadat kepada Allah. Dalam surah Az-Zariyat dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menjadikan jin dan manusia untuk beribadah. Itu juga tujuan yang ditekankan dalam surah Quraisy ini, dengan meningkatkan ibadat kepada Allah, meningkatkan keyakinan kepada Allah, meningkatkan ketaatan, hidup kita akan lebih terjamin dunia dan akhirat. Mudah-mudahan begitulah ya. Mudah-mudahan kita tetap dapat meningkatkan ibadat kita seperti yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabat. Satu doa itu apa katanya?
Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cantik sekali, ada kaitannya dengan surah Quraisy ini ya, doa ini. Rasulullah mengajar seorang sahabatnya, bacalah katanya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ajaran ataupun doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang terdekat dengannya. Ya Allah, a'inni ala zikrik. Tolonglah aku untuk berzikir kepadamu. Wa ala syukrik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu dan untuk mensyukurimu. Wa husni ibadatik, dan beribadat dengan ibadat yang lebih sempurna di segi kualiti dan kuantitinya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'na ya karim wa habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma hafazna bima hafizta bi ibadaka as-salihin. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Walhamdulillahil alamin.